Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Selamat datang teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian di seluruh alam semesta. Kali ini ya, saya akan membahas apakah membeli jam tayang itu berbahaya bagi YouTube kita. Nah, sebelum melihat video saya lebih jauh ya, silakan tonton video ini secara full. Karena kalau tidak sampai full, pasti tidak dapat ilmunya dan kuota terbuang percuma. Jadi tonton sampai full ya teman-teman sekalian ya. Nah, seringkali kalau ada YouTuber yang gagal monet, itu akan menilik apa yang sudah pernah dia lakukan. Entah mungkin pernah membeli jam tayang, entah pernah membeli subscriber, itu akan dia kulik. Dia akan mengingat kembali apa yang sudah pernah dia lakukan. Nah, kali ini ya, saya akan bahas ya, apakah membeli jam tayang itu berbahaya? Apakah bisa menyebabkan gagal monet? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Kenapa kok bisa tidak? Dan kenapa bisa iya? Ya ini akan saya bahas. Bisa menyebabkan gagal monet itu kalau penjual jam tayangnya itu adalah menggunakan aplikasi atau program komputer ya. Jadi orang ini tuh membuat suatu program atau aplikasi dalam komputer itu yang seolah-olah hanya dengan satu PC ya, itu bisa menonton video si pembeli itu selama 4000 jam. Caranya adalah dengan dia tuh membuat program tuh yang seakan-akan ada banyak robot ya, banyak robot yang secara serentak menonton suatu video dari si pembeli. Jadi seakan-akan tuh si pembeli mendapatkan 4000 jam tayang. Padahal yang nonton itu adalah robot. YouTube itu adalah suatu mesin yang pandai, suatu mesin yang memiliki kecerdasan buatan. Ya, jangan sekali-sekali menggunakan cara yang seperti ini, karena pasti akan ketahuan. Ya, YouTube tuh akan tahu kalau jam tayang yang didapat oleh pembeli jam tayang itu adalah dari aplikasi atau program yang dia beli ya dari si penjual jam tayang. Ya, kalau pakai cara yang seperti ini ya, belinya jelas akan hilang itu jam tayang karena dianggap sebagai traffic invalid. Ya, jam tayangnya hilang. Gitu. Selain itu juga akan dicurigai YouTube itu sebagai pelanggaran. Jadi jangan sampai kita coba-coba yang seperti itu. Kemudian kenapa kok bisa tidak masalah? Bisa tidak masalah apabila si penjualnya itu menggunakan banyak device, ya entah berupa HP atau komputer, yang dikendalikan oleh orang secara manual, itu digunakan untuk nonton. Tapi mungkin ya kalau seperti ini kan kayaknya nggak mungkin juga ya. Apakah ada orang itu yang mau repot-repot membeli 1000 HP? Kemudian dia operasikan untuk menonton video orang ya, kan emangnya ada tuh yang mau seperti itu? Kalaupun ada itu pasti kan tidak untung ya, tenaga listrik kuota yang digunakan untuk melakukan ini tuh tidak sepadan dengan harga jualnya, pasti itu ya, pasti nggak akan sepadan dengan harga jualnya. Nah ini bisa, ini yang seperti ini bisa itu masuk jam tayangnya itu bisa. Tetapi ada sesuatu yang fatal di sini. Ya. Kalau kita mungkin saja ya berhasil mendapatkan jam tayang itu dari melakukan hal seperti ini, tapi hal ini tuh sifatnya hanya sementara. Karena yang dibutuhkan oleh YouTuber itu sebenarnya adalah penonton alami, penonton yang memang suka dengan video kita. Kalau kita toh bisa mendapatkan jam tayang dengan cara-cara seperti ini, itu kan hanya sekali saja. Mungkin ya, dengan misalnya kalau dengan cara seperti ini bisa monetisasi. Tetapi ya setelah monetisasi itu akan menjadi perjuangan yang sangat berat. Ya, karena ketika sudah monetisasi itu ya, saat prosesnya itu untuk mendapatkan PIN kan harus minimal mendapatkan $10. Nah, kalau misalnya dapatnya dari jam tayang yang model-model seperti ini, pasti akan setengah mati itu untuk mendapatkan $10. Akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan $10 ya. Gitu.
Beda halnya dengan orang yang mungkin dengan perlahan, ya, dengan perlahan membangun channelnya, berinteraksi dengan viewersnya, berinteraksi dengan orang yang mensubscribe-nya, itu kan akan timbul ya traffic secara alami. Jadi walaupun orang itu nanti yang si pemilik channel itu dia mungkin tidak bikin video setiap hari, kalau dia punya penonton alami ya yang memang suka dengan videonya, itu pasti akan selalu ditunggu. Nanti sekali dia bikin video pasti akan banyak yang menonton. Bedanya kalau misalnya beli jam tayang, kalau beli jam tayang tuh di awal tuh mungkin ya banyak itu karena beli tadi ya, tapi setelah misalnya kok berhenti sejenak, hilang itu pasti, ya hilang itu penontonnya itu pasti akan hilang gitu. Mungkin masih ada itu ya bekas-bekasnya dapat 1000 jam tayang, tetapi kan kalau yang nonton paling sedikit itu kan ya membuat sakit hati juga. Sudah monet tapi yang nonton cuma 10, 15, itu pun orang yang seliweran saja ya. Durasi tontonnya pendek, terus klik-kliknya tuh mungkin gara-gara klik-klik yang tidak disengaja, kan ya menyakitkan ya seperti ini ya. Jadi saya sangat menyarankan tidak usah beli jam tayang. Buatlah konten itu seoriginal mungkin, belajar pelan-pelan dari membuat konten itu ya, belajar pelan-pelan. Karena kalau kita itu belajar membuat konten setiap hari selalu konten, itu kan kemampuan akan selalu meningkat, dan orang yang menonton kita dari awal itu kan juga pasti akan senang ya, karena ada perubahan-perubahan dari konten kita yang dulu mungkin masih pakai HP burik, pakai pakai ala kadarnya, tapi setelah dia itu berusaha setiap hari selalu konten, kan pasti ada perubahan. Apalagi kalau sudah monet HP-nya semakin baik, editingnya semakin bagus, thumbnailnya menarik, pasti kan yang seperti ini kan akan lebih dihargai oleh subscribernya ya, apalagi yang subscriber awal itu pasti akan selalu menonton videonya itu, walaupun mungkin setelah monet jarang upload tuh tetap ditonton. Apalagi kalau sering upload, wah ini kalau yang lebih sering upload kan pasti akan lebih disenangi oleh subscribernya gitu ya. Sekali bikin video mungkin 1000 penonton, 2000 penonton tuh mudah kalau misalnya memang membangun YouTube-nya itu dengan dari bawah ya, tidak dengan cara-cara instan, tidak dengan cara membeli jam tayang, tidak dengan membeli subscriber. Itu insya Allah pasti penontonnya tuh ada ya, penontonnya tuh pasti alami gitu. Orang tuh pasti lebih menghargai yang seperti ini ya, daripada kalau kita itu mungkin cepat naik tapi cepat turun juga itu kalau beli jam tayang. Jadi saya tidak menyarankan untuk membeli jam tayang. Tapi kok kalau misalnya ada yang mau membeli jam tayang, ya silahkan, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, tapi nanti kalau ada resiko, itu akan menjadi evaluasi teman-teman sendiri. Ya, gitu. Jadi mungkin ya kalau dengan membeli jam tayang itu bisa mendapatkan monetisasi mungkin. Tetapi yang menjadi masalah adalah kedepannya itu setelah monetisasi, setelah monetisasinya itu disetujui, saat proses mendapatkan $10 dan seterusnya itu pasti akan susah ya. Walaupun misalnya kalau sudah terlanjur ya, bagi yang sudah terlanjur, yang sudah monetisasi dengan cara yang membeli jam tayang itu, jangan putus asa juga, mulai dibenahi, berhenti membeli jam tayang, berhenti membeli subscriber, berhenti, mulai dibangun itu keterikatan dengan subscribernya, mulai berinteraksi, mulai membalas komentar dari subscriber ya, atau setidaknya kasih love lah setidaknya itu. Kalau misalnya ada subscriber itu memberikan komentar ya, asalkan komentarnya itu baik, kita kasih love ya, itu adalah menunjukkan bahwa kita itu respect terhadap subscriber kita. Dan jika kita respect, pasti subscriber itu akan selalu menantikan video-video kita. Walaupun kita mungkin masih belajar, pasti tetap akan ditonton secara full ya. Jadi itu saja dari saya teman-teman.
Apabila ada ilmu yang bisa bermanfaat, alhamdulillah, semoga teman-teman bisa menggunakannya. Apabila ada salah kata, itu ya pasti dari saya sendiri, kalau betul itu pasti dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam YouTuber pemula.